Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa bagaimana dengan kabar saudara di tempat ini. Saya percaya bahwa mungkin hari-hari ini engkau merasa lemah, engkau merasa lelah, engkau merasa capek. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan setiap kita. Tuhan itu sangat-sangat mengasihi setiap kita. Saya berdoa bahwa dimanapun saudara berada saat ini, saya percaya kalau engkau mungkin pernah meragukan kasih Tuhan, saya berdoa bahwa Tuhan selalu memberikan kasih-Nya, Tuhan selalu menyatakan kepada hidup saudara sekalian, dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan juga akan berikan kekuatan yang baru buat setiap kita. Dan hari ini Bapak Saudara, saya Tirsa Agustina, saya akan sharing sebentar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya ingin membagikan bagaimana hari-hari ini saya itu melihat bahwa banyak orang itu mulai meragukan kasih Tuhan. Terutama ketika mungkin ada orang-orang yang ketika tidak ditolong oleh Tuhan, mereka mulai bertanya, apakah benar Tuhan itu mengasihi saya? Sebagian orang lagi mungkin ketika dalam proses hidupnya, mereka ketika sudah berapi-api dalam Tuhan, mereka sudah melayani Tuhan, tapi ternyata ketika ada proses hidup yang begitu berat, dia merasa saya sudah ikut Tuhan secara jauh-jauh hari, saya sudah ikut Tuhan sangat lama, bertahun-tahun, tapi ternyata kenapa kasih Tuhan tidak ada dalam kehidupan saya? Kenapa seolah-olah kehidupan orang lain ditolong oleh Tuhan, tetapi kehidupan saya sama saja? Mungkin itu yang menjadi pemikiran Anda saat ini, tapi saya berdoa bahwa hari ini kita akan belajar sama-sama dari sebuah kisah, Saudara, yaitu kisah tentang seorang yang kusta. Kita tahu bahwa di Alkitab banyak sekali kisah tentang orang kusta, di mana mereka butuh yang namanya perjalanan iman, mereka butuh yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Ada satu kisah di Alkitab, yaitu tentang bagaimana kisah orang kusta di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-12 hingga ke-13. Saya akan bacakan untuk saudara. Di ayat yang ke-12, pada suatu kali Yesus itu berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Kemudian saat itu orang kusta tersebut melihat Yesus. Kemudian apa yang dilakukan? Dia tersungkur, dia memohon, dia ada suatu sikap di mana dia tahu bahwa dia adalah pribadi yang rendah, dia pribadi yang hina dibandingkan dengan Yesus. Ketika dia sudah tersungkur, ia bahkan memohon. Bapak Saudara, kita bayangkan bahwa orang kusta ini seperti halnya dengan setiap kita. Kita ini adalah orang yang mungkin, aduh saya itu nggak layak, aduh saya itu mungkin nggak pantas, saya itu merasa hina, saya itu merasa kotor. Bahkan mungkin ada masa lalu yang kita gambarkan sebagai masa lalu yang hina, kita sudah berbuat dosa, kita sudah melakukan kesalahan. Tapi Saudara, di ayat ini orang kusta tersebut tersungkur dan memohon. Saya berdoa bahwa setiap kita juga punya hati untuk apa? Untuk terus bisa tersungkur dan memohon sama Tuhan. Saya percaya bahwa mungkin banyak alternatif yang lain. Kita bisa ke orang pintar, kita bisa cari segala macam cara di luar sana. Tapi satu-satunya cara di mana kita bisa dapat pertolongan adalah kita mau tersungkur dan memohon kepada satu pribadi, yaitu Yesus Tuhan kita. Dan saya akan lanjutkan, di ayat tersebut dikatakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang kusta ini berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan itu dapat mentahirkan aku. Bapak Saudara, di ayat ini dia mengekspresikan bahwa dia mungkin hari itu merasa ragu, apakah benar Tuhan itu mau? Tuhan itu mau menolong situasiku yang mungkin sudah tertolak oleh orang-orang. Hari itu Saudara, orang kusta itu bukan seperti hari-hari ini gitu ya. Kalau hari-hari ini mungkin masih banyak yang kita bisa menerima, kita bisa masih hang out gitu ya dengan orang yang mungkin punya kekurangan. Tetapi di masa itu Saudara, bayangkan orang yang kusta adalah orang yang dilabeli, dia adalah orang yang dihukum, dia adalah orang yang mungkin tertolak, bahkan dia adalah orang yang mendapatkan penghakiman dari Tuhan. Jadi di masa itu orang kusta itu nggak ada yang benar-benar mau dengan kehidupan mereka. Nyentuh aja nggak ada yang mau, Saudara. Jadi hari itu benar-benar terasa tertolak, pribadi yang tertolak. Itu sebabnya kalimat yang dikatakan, diucapkan oleh orang kusta, bukan tentang Tuhan tolong sembuhkan saya, bukan. Tapi yang dikatakan oleh orang kusta ini adalah Tuhan, jika Tuhan itu mau, Tuhan itu dapat mentahirkan aku.
Bapak Saudara, seringkali kita juga demikian. Dalam hidup ini kita punya keraguan. Tuhan, apakah Tuhan mau dengan hidup kita? Seringkali Bapak Saudara, kita itu sebagai orang Kristen bukan karena kita itu istilahnya bukan karena kita nggak percaya sama Tuhan. Tapi seringkali ada dua hal yang saya mau garis bawahi, ada dua kontras yang berbeda. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita itu percaya kemampuan Tuhan, tapi di satu sisi kita itu tidak percaya kemauannya Tuhan. Ada dua hal yang berbeda, kemampuan dan kemauannya Tuhan. Seringkali kita yakin, yes, aku percaya bahwa Tuhan itu mampu, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu bisa menolong, Tuhan itu bisa memulihkan. Kita tahu, kita percaya Tuhan kita itu mampu dan dahsyat. Tetapi seringkali, banyak kali ketika kita sudah mulai melewati banyak persoalan hidup, kita mulai merasa Tuhan itu mau nggak sih sama kehidupan kita. Seringkali Bapak Saudara, ketika kita mungkin sudah melakukan kesalahan di masa lalu, saya pernah menemukan ada orang yang mungkin dia meninggalkan Tuhan, dia sudah pergi jauh dari Tuhan karena pasangannya, karena dia mengikuti iman dari pasangannya, dia meninggalkan kasih Tuhan. Tapi kemudian dia datang kepada saya dan dia berkata, Tuhan masih mau nggak sih sama hidupku yang sudah meninggalkan Tuhan? Tuhan masih mau nggak menolong kehidupanku yang aku sudah bukan Kristen lagi? Tapi saudara, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang masih membuka tangannya lebar-lebar. Tuhan kita adalah Tuhan yang masih mau akan setiap kehidupan kita. Tuhan, kasih Tuhan, kalau bulan ini kita bicara soal Valentine, kasih Tuhan itu adalah kasih yang benar-benar tidak memandang siapa kita, tidak memandang latar belakang kita, tidak memandang masa lalu kita, sebobrok atau sejelek apapun masa lalu kita. Tapi kalau Tuhan itu mau, itu cukup dan itu menjadi jaminan buat setiap kita. Jadi Bapak Saudara, hari ini kalau engkau mungkin merasa bingung, bahkan kalau Bapak Saudara buka juga ya di ayat Maleaki, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai kedua, saat itu umat Israel setelah dari pembuangan, dia sudah keluar, dia sudah diselamatkan, tapi toh ternyata mereka masih meragukan kasih Tuhan. Di ayat yang ke-1 dan kedua, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Nabi Maleaki, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Firman Tuhan jelas, aku mengasihi kamu. Tetapi dikatakan apa? Tetapi kamu Israel, kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bapak Saudara, seringkali kita juga demikian, dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi setiap saya. Keluargaku masih hancur, masa depanku masih nggak jelas, pekerjaanku ada target-target yang masih belum bisa saya capai. Aku meragukan kasih Tuhan, sepertinya seolah rumput tetangga lebih hijau, dan sepertinya kita biasa-biasa aja, kering Tuhan. Tapi saya percaya Bapak Saudara, nggak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan itu buat setiap kita. Ayat yang terakhir Bapak Saudara, ketika orang kusta tadi berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku, ternyata respon Yesus luar biasa. Ini menjadi respon untuk juga setiap kita. Ayat yang ke-13, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, ini kalimat Yesus. Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya dan ia menjadi sembuh Bapak Saudara. Amin. Saya percaya Bapak Saudara bahwa mungkin hari ini Yesus juga lagi ngomong sama setiap kita. Kalau engkau meragukan Tuhan, Yesus lagi ngomong, aku mau, jadilah engkau tahir. Aku mau, jadilah engkau sembuh. Aku mau untuk masih menolong hidupmu. Aku mau dengan segala hal di masa lalu. Engkau mungkin meninggalkan Tuhan, engkau mungkin pernah males untuk datang sama Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan masih mau dengan setiap hidup kita. Dan masih ada pengampunan, bahkan pertolongan daripada Tuhan. Saya berdoa bahwa kalau mungkin hari ini engkau meragukan Tuhan, kembali sama kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan bukan cuma di Valentine, tapi saya percaya kasih Tuhan selalu baru, tidak akan pernah habis untuk setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita terus percaya dan Tuhan yang akan terus menolong kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.